Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ada 3 bayi yang pernah bicara dalam buayan. Nabi Isa alaihi salam, bayi yang menjadi saksi bagi Nabi Yusuf alaihi salam, dan bayi yang dituduh sebagai anak Juraij. Padahal mereka belum saatnya bicara seperti orang dewasa, apalagi mengatakan sesuatu yang hak atau benar. Namun, dalam riwayat Ibnu Abbas, bayi yang pernah bicara dalam buayan ada 4. Dalam riwayat Ad-Dahak ada 7. Bahkan dalam sirah Al-Waqidi sebagaimana dikutip Al-Qusulani ada 8. Menurut penulis Irsyad Al-Sari itu, perbedaan jumlah ini disebabkan beberapa kemungkinan. Pertama, 3 bayi dimaksudkan berasal dari kalangan Bani Israel. Kedua, hadis itu disampaikan sebelum diketahui ada penambahan. Ketiga, bayi tersebut belum termasuk bayi-bayi yang lain. Selanjutnya, Al-Qusulani merinci ke-8 bayi tersebut. Yang pertama, Nabi Isa alaihi salam. Dikisahkan dalam Al-Quran, setelah Nabi Isa alaihi salam lahir, Siti Maryam menggendong sang bayi menemui kaumnya. Namun, di depan mereka, Siti Maryam malah mendapat tuduhan keji. ما هذا العار يا مريم؟ فلتقر عين زكريا. اسمعيني، لقد أتيت بالعار للجميع ولك يا مريم. Sebagaimana dalam ayat, "Hei Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Quran Surat Maryam. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, sebagaimana dalam ayat, "Bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Tiba-tiba Nabi Isa yang masih bayi menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia akan menjadikanku seorang nabi." Quran Surat Maryam. Kedua, bayi yang dianggap sebagai anak Juraij. Dikisahkan, Juraij sendiri seorang solih ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Sayangnya, ia pernah membuat ibunya kesal. Kesal karena sudah 3 kali datang untuk menjenguknya, tapi selalu gagal. Pasalnya, Juraij sibuk dengan sholat dan ibadahnya. Akhirnya, sang ibunda berdoa dan doanya dikabulkan Allah. Dalam doanya, ia memohon agar dia tidak mencabut ajal Juraij sebelum diperlihatkan kepada wajah wanita bezina. Allah pun memperkenankan doa sang bunda. Juraij didatangi seorang wanita yang menawarkan diri kepadanya. Wanita itu mencoba menggodanya, namun Juraij menolak. Akhirnya, wanita tersebut tidur dengan seorang penggembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang bayi. Saat si perempuan ditanya, "Bayi itu dari siapa?" Ia menjawab, "Dari Juraij." Akibatnya, orang-orang pun marah, lalu mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Tak hanya itu, mereka juga memerintah Juraij turun, lalu mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat,
ia menemui sang bayi lantas bertanya, "Siapakah ayahmu sebenarnya, hai bayi?" Tak disangka si bayi bisa menjawab, "Pengembala kambing." Demikian sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Berkat kesalehan dan ketakwaannya, Allah menyelamatkan Juraj. Dia membuat sang bayi bisa bicara dan memberitahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Dia kabulkan doa sang bunda. Dia selamatkan pula Juraj dari tuduhan. Ketiga, bayi yang sedang disusui oleh ibunya, seorang dari kaum Bani Israel. Dikisahkan ada seorang wanita Bani Israel yang menyusui anaknya. Kemudian melintaslah seorang pria berkendara berpenampilan gagah dan tampan. Wanita itu kemudian berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia." Saat itu juga si anak melepas susu ibunya dan menghadap kepada pria berkuda itu sambil berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Setelah itu ia kembali menyusu kepada ibunya. Kemudian melintas lagi seorang pelayan perempuan. Wanita menyusui itu kembali berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia." Sang anak laki-laki melepaskan susu ibunya lalu berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Mendengar demikian, ibunya bertanya, "Mengapa ingin seperti itu?" Si anak menjawab, "Pengendara itu seorang penguasa zalim, sedangkan pelayan perempuan tadi sudah dituduh orang-orang mencuri dan berzina, padahal ia tidak melakukannya." Demikian yang diriwayatkan Al-Bukhari. Keempat, bayi yang memberikan kesaksian atas ketidaksalahan Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh istri Al-Aziz yang bernama Zulaikhah. Namun Nabi Yusuf alaihi salam menolak bujuk rayuannya. Alih-alih tergoda, beliau berusaha lari keluar kamar, namun bajunya ditarik hingga terkoyak dari belakang. Keduanya pun mendapati Al-Aziz di depan kamar. Untuk menutupi keburukannya, Zulaikhah balik menuduh Nabi Yusuf alaihi salam sebagaimana dalam ayat, "Apa pembalasan bagi orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam menyampaikan apa adanya, "Justru dia yang menggodaku dan menundukkan diriku." Dengan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Quran Surat Yusuf. Keluarga Zulaikhah yang memberi kesaksian dimaksud adalah putra pamannya yang masih bayi, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Jubair, dan Al-Dahhak, dan dimuat dalam tafsir Al-Tabari. Kelima, bayi Masyitoh saat Masyitoh sendiri akan dilemparkan ke dalam wajan panas. Dikisahkan, Masyitoh adalah juru sisir anak Fir'aun yang beriman kepada Allah. Suatu ketika, keimanannya diketahui oleh Raja Mesir itu. Dia pun geram dan kemudian menyiapkan hukuman untuknya. Namun, Masyitoh tak gentar walau diri dan anak-anaknya harus dimasukkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Allah pun meneguhkan keyakinan Masyitoh melalui anak bayinya. Dia tunjukkan satu kuasanya. Dia berikan kemampuan bicara kepada sang bayi sehingga mampu mempertebal dan meneguhkan keimanan Masyitoh. Kala itu, sang bayi yang belum saatnya bicara tiba-tiba buka suara, "Wahai ibu, masukkanlah dirimu, sebab siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat." Demikian berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Keenam,
bayi seorang ibu di tengah Ashabul Ukhdud. Ukhdud sendiri adalah celah besar memanjang di tanah seperti parit. Jadi Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang membuat parit. Di dalamnya mereka menyalakan api untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah. Di antara yang akan dilemparkan ke dalam parit yang menyala itu, seorang ibu yang membawa bayinya. Sang ibu sempat menunda dirinya masuk ke dalam parit, namun bayinya segera meyakinkan, "Wahai ibunda, bersabarlah, sebab engkau berada di jalan kebenaran." Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketujuh, Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihi salam. Ad-Dahhak menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihi salam juga bisa bicara saat dalam buayan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ats-Tsalabi. Kedelapan, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sirah Al-Waqidi disebutkan bahwa pada awal-awal kelahirannya beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bicara. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Siti Halimah adalah wanita pertama yang menyapih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu disapih, beliau mengucap, "Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila." Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Demikian bayi-bayi yang pernah bicara dalam buayan ibunya, sebagaimana yang disarikan dari kitab Syarah Al-Qustulani. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel edisi Ramadan. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.